Wah, jadi ini buku dongeng ya, Nek? Ceritanya tentang apa, Nek? Nanti ya, Nenek ceritakan. Ya, Nenek, Fiona penasaran nih. Boleh sekarang aja ya ceritanya? Oke, ini Nenek ceritakan dulu. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang perempuan biasa bernama Sekar. Ia bersahabat dengan seorang pangeran bernama Dirandra. Kejadian tak terduga memisahkan mereka. Namun, seperti halnya kejadian itu, pertemuan mereka pun terjadi dengan cara yang tak terduga. Pangeran Dirandra. Pangeran Dirandra. Pangeran Dirandra. Di manakah Pangeran Dirandra? Kar, jangan sampai mereka tahu aku ngumpet di sini ya. Sulastri, apakah kamu melihat Pangeran Dirandra? Bentar lagi guru baru pangeran akan datang. Dan jika pangeran tidak datang pada tepat waktu, ini adalah guru yang kelima dalam 3 tahun terakhir ini. Sudah aman. Dan sebenarnya ada apa, Pangeran? Minggu lalu, guruku datang memberikanku pekerjaan rumah 18 halaman. Hari berikutnya, aku taruh aja tapak di kursinya. Karena aku tahu, ia takut sama katak. Sejak saat itu, mereka pergi dan tak pernah kembali lagi. Siang bulan ini, kapan bulan itu beli betul-betul kerajaan? Aku kamu Tapi kan di sana sudah banyak cincin kesabaran dari Pangeran. tapi tidak ada yang punya anak seusiaku seperti sekarang. Aku jadi tidak punya teman bermain. Sekali Pangeran bisa mampir ke sini. Main lagi dengan Karena saja mau kemana? ke hutan, ke tempat rahasia kita. Siapa tahu pokemon yang kita lihat beberapa hari yang lalu sudah menjadi kupu-kupu. Ya sudah, tapi kalian harus kembali sebelum petang ya. Baik, Bunda. Kuasa Sang Pencipta telah merubahnya dari hewan melata menjadi kupu-kupu yang indah. Warna-warni alam raya ia telah memilikinya, terlukis pada sayap membawa ia terbang cepat. Jika aku bahagia, ku cari dia.
Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, ia juga ku cari. Aku akan dihiburnya sampai habis air mata. Kupu-kupu sahabatku, begitu juga kamu, menemaniku selalu saat suka dan duka. Jika aku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, ia juga ku cari. Akan dihiburnya sampai habis air mata. Apa? Ayo lihat. Ini kenapa? Apa kita harus panggil Pak RT? Panggil Pak RT, Pak RT. Ada orang melanggar. Tidak tahu. Gimana sih Pak RT matanya siapa? Kan kita baru nemu. Iya kan? Gimana sih? Pak ini Pak. Bangun coba Pak. Nah, Mas, kamu baik-baik saja. Tadi di Arun dan anak sulungnya menemukan kamu pingsan di tengah hutan ini. Mereka lalu memanggil saya untuk datang ke sini. Nah, sebelumnya ini namanya Desa Lamongan dan saya kepala desa di desa ini. Apa kamu dari kerajaan Kediri? Karena beberapa hari yang lalu kerajaan Kediri diserang banyak korban. Saat ini kerajaan Kediri masih beraman. Saat ini juga kerajaan Kediri situasinya masih kacau balau. Nah, jenenganmu sapa? Yo wes, gak apa-apa. Di dekat sini ada rumahnya Ibu Arum. Bentar ya. Kalau izinkan dia untuk tinggal bersama ibu dalam waktu yang lama ya. Boleh? Jangan Bu, bau. Nggak mau. Boleh aja. Asal dia bisa membantuku dan anak-anak merawat rumah ini. Hei, kenalin, ini anak-anakku. Conteng merah, conteng hijau, dan conteng biru. Nama dia siapa, Bu? Hah? Dia siapa, Bu? Dia ini siapa sih? Dia juga tidak tahu. Luka-luka ini belajar ini di senjang luka. Mulai sekarang kamu akan dipanggil dengan nama Kuning. 8 tahun kemudian, Sekar yang kini bernama Kelenting Kuning hidup bersama Ibu Tiri dan ketiga kakak tirinya, Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Mereka memperlakukan Sekar dengan semena-mena, namun semua dijalani Sekar dengan sangat tabah. Kuning, kamu itu udah namanya sapu bersih, jauh-jauh jangan dibersihkan sendiri. Ya nih, kalian siapku. Anak juga ya, naik ke pasar. Kamu tuh nyapunya pakai mangga nggak sih? Itu tuh masih berdebu. Mana sih? Malam ini kamu tidak dapat makan ya. Habis ini kamu cuci pakaian, siang dan makan siang, dan wajar untuk anak diri apapun yang mereka mau. Tapi kamu harus mandi dulu ya. Iya, kamu itu kotor dan bau. Awas aja, jangan sampai lupa bersihin sama aku. Jawab yang keras. Perhatian kepada seluruh warga sipil
Pangeran Ade Lumut dari Kerajaan Kediri ingin menjadi seorang istri. Setiap gadis yang berusia umur 15 sampai 18 tahun akan mendapatkan kesempatan mengikuti sayembara ini, mendatangi Pangeran Ade Lumut dan melamarnya. Ini kabar istimewa, impian bisa jadi nyata. Ini kabar bahagia, impian muncul depan mata. Hidup di istana sebagai ratu dan mereka. Dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Pangeran akan memilih karena wajah yang gagah. Pangeran akan memilihku karena lebih bercahaya. Kalian berhenti berbentar. Kalau sikap kalian seperti ini, tidak satu pun dari kalian akan dipilih oleh pangeran. Sekarang tanah persiapan di sana juga ingin menikah dengan pangeran. Hidup di istana sebagai ratu dan raja. Dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Hidup di istana sebagai ratu dan raja. Dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Kuning, kamu ngelamunin apa sih? Mimpi ya dapetin hati pangeran. Kuning, mulai besok kamu harus pergi yang jauh dari sini dan jangan pernah kembali. Karena kita mau mengakui kamu bagian dari keluarga kami. Lagi pula kamu nggak akan dipilih. Sekarang siapkan baju-baju terbaik untuk merah, hijau dan biru. Dan mulai besok pagi kamu harus pergi yang jauh dari sini dan jangan pernah jauh. Air mata jatuh, tak seorang pun menghiburku. Tapi semua telah dituliskan. Segala yang ada haruslah ada. Pada siapa ku bertanya tentang esok yang lebih indah. Semoga semesta mendengarku, semoga terbuka jalanku. Siapa yang bisa membuatku bahagia kalau bukan diriku juga? Harusnya ku tak menyerah. Hari ini ku pergi, kelak aku kan kembali tanpa dendam, tanpa benci. Pada semestaku berjanji. Kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru bersiap untuk melamar Andani. Tibalah ketiga kelenting itu hendak menyeberangi sungai melamar Andani mendadak. Namun, sungai itu dikutip oleh seekor raksasa besar yang sangat aneh. Raksasa itu bernama Yusuka. Gimana ini? Sungainya tidak dalam. Mana gak ada perahu, apa kita harus berenang? Mana mungkin. Nanti yang ada rambutku malah jadi lepek lagi. Iya.
Woi, mau kemana kamu gadis cantik? Aku ibu kandang, penjaga sungai ini. Tidak ada yang bisa menyeberangi kecuali memberi umpan padaku. Apa? Yura, jijik sekali. Aku tidak mau. Tapi, kalau kita bisa menciumnya, kita nggak bisa melamar pangeran. Ini calon suami tampan. Aku rela deh. Ya udah, kamu duluan. Wow. Jijik sekali. Menyeberanglah. Yo, terima kasih, rekan-rekan. Dan begitu pula, ketika Tuan Tikiku menyerahkan harga dirinya demi bertemu Andi-Andi. Sementara itu, masih berada di sungai yang sama di mana itu kata mereka, nampak seorang gadis perempuan sederhana berjalan dengan belakang kaki. Dialah Tuan Tikiku, putri bungsu yang diasingkan namun berhati paling lucu. Dia ingin mengikuti sayembara demi melamar dengan Andi-Andi. Aduh, sungainya dalam dan arusnya deras sekali. Bagaimana aku bisa melewatinya ya? Gak ada jembatan, gak ada perahu. Hei, gadis, mau kemana kamu? Aku ingin menyeberang sungai ini sama, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku ingin melamar pangeran Andi-Andi. Aku bisa membantumu, tapi tentu ada syaratnya. Kamu harus menciumku dulu, baru aku bisa membantumu. Maaf paman, aku lebih baik mencari jalan yang lain daripada aku harus menyerahkan kehormatanku demi kemudahan. Aku percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi orang yang berniat baik. Karena ketulusan hati kelenting kuning, tiba-tiba sungai menjadi tenang dan batu-batu muncul ke permukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ampunilah aku gadis cantik, banyak orang yang tergoda dengan syaratmu, tapi kamu adalah yang paling mulia. Syarat menyeberanglah. Begitulah kelenting kuning. Dia menyeberangi sungai tanpa mengorbankan harga dirinya dengan selamat. Jalan tak selalu mudah, namun ketulusan hati akan menemukan caranya sendiri. Sementara itu, di sebuah desa bernama Desa Daratan, hiduplah seorang wanita tua sedang menyapu halaman rumah. Dialah Mbok Rondo. Disitulah adik-adik lumut sedang menunggu pujaan hatinya. Permisi Mbak. Aku kelenting merah. Dan aku kelenting hijau. Dan aku kelenting biru. Wah, gadis-gadis cantik. Ada perlu apa ya? Kami ingin melamar pangeran. Oh, ingin melamar anak. Iya Mbak. Silakan masuk. Terima kasih Mbak. Agak-agak.
Gimana sih? Cantiknya kayak gini malah ditolak. Yang satu ya dulu. Gak mau. Satu ya dulu. Satu ya dulu. Sakit tadi aku, Mbak. Sakit, Mbak. Permisi, Mbak. Jadi Kucing juga mau melamar Pangeran Andi Lumut. Boleh? Silahkan masuk. Ih, ngapain sih Kuning ikutan ngelamar? Kita aja yang cantik ditolak, apalagi dia. Dia pulang ya. Bau lagi. Bau, kamu gak akan ditolak. Putraku si ande 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 lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengger kang ayu rupane lenteng kuning iku kang dadi asmane Kula inggih purun Duh ibu Kula badhe mudhun Najan Allah menika kang putra suwun Sekar, ini kamu kan? Ini aku, dia, sahabat kecilmu. Pangeran Miranda. Ya, ini aku. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga Pangeran. Adik-adik lumut itu ternyata Pangeran Diranda yang selama ini mencari apa yang ia cari, yaitu cinta sejati. Jadi, adik-adik lumut itu Pangeran Diandra ya, Nek? Benar, adik-adik lumut itu adalah Pangeran Diandra yang berkamar. Karena Pangeran Diandra ingin sekali mendapatkan jodoh yang benar-benar mencintai dia. Kemudian, apa yang terjadi, Nek? Dengan kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru. Kakak-kakak tiri Sekar akhirnya meminta maaf kepada kelenting kuning dan mereka tinggal bersama di istana. Dari sebuah kehidupan di mana sebuah perjalanan di pelajaran tentang manusia yang beragam, tentang hidup di segala zaman, semesta yang megah, kasih yang indah, tumbuh kehidupan mana semua perjuangan berujung kebahagiaan, tentang manusia yang beragam, tentang hidup di segala zaman, semesta yang megah, kasih yang indah, kasih yang indah. Lagu Suwe-Suwe Ora Jamu menceritakan tentang seseorang yang telah lama berpisah namun dipertemukan kembali.
PGRI kelas 2B. Cukup sekian dan terima kasih.